Ini yang bertanya Mas Ilham ya. Kalau kita rumus yang bagus, satu pejantan dengan 15 ekor betina itu bisa jadi sekitar 40-an nanti kalau tanpa dijual. Itu kalau pakai rumus yang bagus. Kalau pakai rumus standar, bagi mereka yang belum pernah berternak, 15 ekor itu nggak usah nunggu setahun. Kadang 2 bulan sudah jadi 10. Karena yang 5 mati, terus yang 5 lagi ngering-ngeriken, yang 5 lagi dijual. Jadi belum jadi setahun, dari 15 tahun berikutnya 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Bersama saya Danang Bagus, tetap di channel Domba Bagus. Nah, kali ini kita jalan-jalan di sebuah peternakan yang kandangnya itu cukup mewah sekali. Ini bisa sambil ngopi-ngopi di sini bisa, tapi nanti kita dikasih kopi enggak, kita juga nggak tahu. Kita langsung cari peternaknya langsung ya. Oke, kita ikuti terus video ini. Nah, kita sudah sampai di peternakannya teman-teman. Teman-teman Domba Bagus, tapi kok sepi sekali nih, hanya ada domba-dombanya saja. Pada tidur lagi. Nah, ini peternaknya lagi di mana ya ini? Nah, ini teman-teman, dombanya gemuk semua ini teman-teman. Kita cari dulu ya peternaknya di mana. Ini kandangnya juga lemprak kayak gini teman-teman. Ini kita pas siang-siang ini. Jadi peternaknya di mana ya? Nah, itu peternaknya. Loh, Mas Danang. Loh, Mas, ngapain di situ, Mas? Lagi lihat lahan, Mas, untuk perluasan kandang. Oh, ini mau diluaskan lagi kandangnya? Ya, kita buat luas sampai mentok ke sana. Ini rencananya kan ada 700 ekor. 700 ekor populasi yang ada di muka bumi ini. Oh, gitu teman-teman. Ini dengan Mas siapa ini? Loh, kayak yang kemarin tuh, Mas. Mas Danang. Oh, Mas Danang lagi. Mas Danang lagi. Kita jumpa dengan Mas Danang lagi teman-teman. Mas Danang lagi. Nah, ini di kandang mana ini Mas tepatnya, Mas? Ini di kandang tertek pare masih Kediri lagi. Masih Kediri lagi. Nah, kita kok liputannya di Kediri terus ya teman-teman. Ya, emang kita Domba Bagus itu alamatnya di Kediri teman-teman. Jadi kalau syutingnya itu di jauh-jauh itu nggak kuat biayanya teman-teman. Jadi sementara kita liputan di Kediri dulu ya. Nanti kalau sudah monet, nah dan motor saya itu sudah ganti mobil, helikopter, nanti kita baru liputan di luar kota teman-teman. Jadi jangan lupa ditonton terus video Domba Bagus ini teman-teman, agar nanti kita bisa liputan di luar negeri. Oh, luar kota dulu lah, jangan luar negeri. Nah, Mas, ini ternak apa ini, Mas? Ini sementara saya ternak buaya, Mas. Ternak buaya. Buaya darat, kondisinya seperti ini. Jadi mereka terlihat seperti domba, seperti itu, Mas. Oh. Ada beberapa yang juga serigala, Mas. Serigala berbulu domba, tapi juga mempunyai tanduk di sini. Nah, ini domba ya, Mas, ya ini? Domba ini ya. Serigala berbulu domba, Mas, itu. Bagus sekali. Itu pejantan itu, Mas? Itu pejantan kita, Mas. Pejantan kita F1 Dorper. F1 Dorper. F1 Dorper. Tapi kok bertanduk, Mas? Itu variasi, Mas, itu di situ. Oh, ada variasinya. Aksesorisnya. Oh, ini bagus sekali. Namanya Sibams. Sibams ini. Sibams. Oh, mirip itu ya, penyanyi Samson itu ya. Oh ya, Samson, Pak. Gitu. Wah, ini kalau betinanya jenis apa ini, Mas? Betinanya ini kita pakai jenis yang di sini cross texel, Mas, yang di sini. Cross texel ya. Cross texel, jantannya F1 Dorper. F1 Dorper. Nah, ini ada pejantan lagi nih, Mas, kayaknya. Ini yang Mas Bule. Ini pejantan dari Veris Farm ini. Ini Bule ini namanya. Namanya Mas Bule. Kita lihat mukanya, Mas Bule, Mas Bule. Bule. Nah, ini Mas Bule. Oh, ini Mas pejantan Bule, dari kandang Veris Farm ini. Ini kita pinjamkan di sini untuk mempercepat proses kebuntingan yang ada di kandang mitra ini. Dipinjamkan saja ini, Mas. Dipinjamkan, kasih, pinjamkan tanpa bunga. Biar nggak riba. Untuk mitra-mitra itu juga bisa pinjam pejantan kayak gini, Mas? Bisa, Mas. Kalau ada pejantan yang nganggur, kita kasih kegiatan untuk dipinjam-pinjamkan ke kandang mitra. Oh, seperti itu. Ini Bule, teman-teman. Mas Bule namanya. Dipinjamkan di sini, teman-teman, untuk mengawini betina-betina ini, teman-teman. Oh, kalau yang ini kita pakai komposit. Oh, yang ini komposit ini. Yang tadi yang sama si Bams tadi. Ya. Cross texel, kalau ini komposit. Komposit itu sebenarnya juga cross texel, Mas. Cuma mereka induke dulunya ketika pakai jantan texel, induke pakai betina lokal. Oh. Betina nih. Yang membedakan apa, Mas, antara komposit
dengan cross texel itu ciri-cirinya apa Mas? Lebih ke kualitasnya Mas ya. Sebenarnya satu, ini contoh kita lihat di telinganya ini masih gambleh, ya. Istilahnya masih gambleh dan buntutnya masih ombo. Oh, buntutnya masih ke ekor gemuk kayak gitu ya? Masih ya, ada yang gemuk, ada yang sedang, ada yang kuprit juga. Terus untuk dari model bulu-bulu perindunya, mereka belum full keriting, masih ada yang lurus. Jadi separuh keriting gitu ya. Terus separuhnya lurus. Ada juga yang full lurus. Full lurus kayak itu. Seperti itu. Terus kenapa kok ada pembeda antara cross texel dan komposit? Kan pertanyaannya teman-teman, terutama Mas Ilham kan seperti itu. Ya. Kenapa kok harus dibedakan? Karena kita sudah investasi domba yang bagus itu terlalu banyak. Ini kan ada 30 ekor total. Oh, sama kayak ini sekalian. Ini semua 30 ekor. Ya. 2 paket dengan 1 jantan F1 seperti itu. Dan di sini komposit itu harganya lebih murah. Jadi misal untuk beli cross texel itu tadi dapat 10, dia bisa dapat 12 seperti itu. Oh, selisih 2 ekor. Jadi gini. Nah, misalnya ini dianalogikan ya. Domba betina ini adalah pabrik. Ya. Domba jantan adalah operator pabrik. Ya. Cempenya adalah hasil dari produksi pabrik. Gitu. Satu operator yang bagus bisa mengawini atau memproduksi atau menjalankan pabrik dengan jumlah lebih banyak kalau kita pakai komposit. Dan hasilnya tidak jauh berbeda seperti itu. Karena segmentasinya kita nanti masuk ke daging dan perbaikan genetik. Oh, jadi nanti untuk hasil itu antara komposit ini dengan cross texel ini hampir sama ya Mas ya? Hampir sama. Jadi misalnya kalau ini lagi ada analogi, kita ada botol, kita ngisi air itu dengan kecepatan yang sama. Kalau yang texel ini tadi mereka di waktu yang sama akan imbang. Tapi ketika yang sini sudah mentok, yang komposit, texelnya masih bisa di atas seperti itu. Jadi texelnya nanti untuk indukan, untuk perbaikan genetik. Nah, si komposit ini nanti beberapa untuk perbaikan genetik dan dijual untuk potong agar dananya nanti bisa menjalankan kandang ini sendiri. Karena kita udah mengeluarkan budget, harapannya kandang ini bisa menghidupi dirinya sendiri. Seperti gitu itu. Ya, kita nggak ya? keluar dana lagi. Ini kalau ini kandang lemprak lagi ya Mas ya? Ini? Kandang lemprak. Kita fokuskan ke kandang lemprak. Kenapa? Karena di sini tuh satu lokasinya kan sangat mendukung untuk pengelempraan, penongkrongan itu. Ini bekas apa ini Mas? Tanahnya ini Mas? Ini hutan riba ini di sini tuh. Tapi sudah berpagar gini ya? Udah babat alas milangkori saya di sini. Mendukung. Terus budget untuk kandang lemprak ini kan seperti yang saya tuturkan di video-video yang direkam oleh paparazzi itu. Kena nganu enggak ini nanti? Kalau kita bilang paparazzi. Aman ini Mas. Aman ya? Ini los. Yang ditayangkan di paparazzi kemarin kan dia ngirit sampai 40 dan 45% dari budget pembuatan kandang. Soalnya kita kan jual domba, bukan jual kandang. Jadi dengan budget yang minim tapi masih bisa terlihat estetik gitu. Tapi dombanya nyaman, hasil produksinya tidak kalah jauh dengan kandang yang berlapis keramik dan berbahan titanium. Jadi lebih menghemat berapa persen tadi Mas? 60 juta persen. 60% biaya kandang teman-teman. Kembali 40%. 40% teman-teman. Nah, 40% tak buang utis dulu Mas. Bisa dihemat teman-teman dengan kandang seperti ini teman-teman. Nah itu teman-teman kayak gini. Nah ini kalau alasnya apa ini Mas? Alasnya sama. Kita kan masih di negara Kediri ini ya. Ini kita pakai gergajen, serbuk atau serbuk kayu sengon di sini. Karena banyak sekali produksi atau pabrik kayu lapis di daerah sini. Kita memanfaatkan dan kebetulan kayu sengon ini daya serapnya terhadap air itu sangat tinggi. Ini ada campurannya lagi nggak Mas? Ini campurannya adalah mutiara hitam. Ini sudah jadi cuma apa itu gergajen, nanti ini campurnya dengan kotoran-kotoran domba ini ya Mas ya? Ya. Nggak ada campuran pasir, tanah gitu nggak ada? Kalau pasir kan gini,
untuk tanah di sini kan tanah pasir, kita bisa lihat di sana Ya. itu. Sana itu jariku ketok lagi ya. Kelihatan. Itu kan kita lihat tanahnya berpasir. Ya. Ketika kita langsung pakai alas tanah, itu takutnya nanti ketika kita ngambil grajen untuk mau diganti itu kecampur dengan pasir dan semakin dalam akhirnya kan malah jadi kolam, nggak jadi kandang. Oh, gitu. iya. Kalau tanahnya padat seperti yang di sana, nanti saya udah lihat tadi itu sepertinya berpotensi untuk langsung dikasih gergajen langsung. Gergajen langsung, ya. Tidak perlu paving, tapi nanti nggak tahu ini ownernya mau di model apa, mau di keramik atau di granit nanti. Oh, kalau ini yang belum dikasih itu ya Mas ya. Jadi bentuk paving kayak gini ya Mas ya. Bentuk paving wis kita tata seperti rata air seperti ini. Terus ya kayak paving biasa, pakai paving yang murah saja. Oh. Paving murah atau bekas bongkaran apa nggak apa-apa, yang penting terus pertanyaannya apakah harus paving? Enggak. Ya. Kalau kita punya bata merah yo pakai bata merah bisa. Intinya bawahnya keras seperti itu aja. Itu bata merah perlu disemen lagi nggak? Bata merah nggak usah, disusun aja. Disusun aja sudah bisa kalau ya. Di semen nanti kan uyuhnya itu atau urinnya itu nggak bisa meresap jauh ke dalam inti bumi. Oh, seperti itu. Kalau di paving ini ke sela-selanya ini ya Mas ya. Sela-sela sempit. Dia memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Oh, nanti jadi urinnya turun ke bawah ini, kalau serintilnya tetap di atas. Di atas. Nah, ini kalau itu Mas ngobrolin itu satu petaknya ini ukuran berapa kali berapa ini Mas? Ini satu petaknya kita ada 2,5 meter sampai sini. Kepotong pakan ini 30 cm, berarti rongnya ini 210 lah. 220. Kan kepotong ini juga 5 cm. Ya. Itu kita ngukurnya ini 5 meter. Berarti ini 2. Ya. 2,2 tadi, ini 5 meter. Berarti 2,2 kali 5 meter. Kali 5 meter. Itu bisa diisi berapa domba Mas itu Mas? Seperti yang saya tuturkan sebelumnya, rumus untuk menentukan berapa banyak populasinya adalah menghitung palung pakan ini Mas. Ini kan saya buat pintunya juga berupa palung pakan. Jadi memanfaatkan panjang kandang adalah panjang palung pakan. Panjang palung pakan. Setiap 1 meter dari palung pakan bisa diisi 3 ekor. Berarti setiap 5 ini bisa diisi 15 ekor. 15 ekor. 15 ekor. Ini pintunya seperti apa ini Mas? Coba pintunya dibuka seperti ya. ini. Oh, ini aja yang kosong. Oh, yang kosong ya. Aku takutnya mereka lari-lari. Lah ini. Nah, ini teman-teman. Ini kan pintu. Pintunya kayak gini teman-teman. Ini bukan pintu ajaib ya, Mas. Ya. Ini kita buka. Ya. Terus ini kita ambil. Cerut. Kita masuk. Lah, kita berada di masa depan. Bagus sekali teman-teman, desainnya teman-teman. Jadi dombanya kayak gini loh. Bagus sekali. Bisa lewat dombanya kayak gini. Nah, bisa lewat sini teman-teman. Nah, kayak gini loh teman-teman. Bagus sekali. Gini aja, simple. Luar biasa. Ini pakannya pakai apa ini Mas? Ini pakannya kita full fermentasi, Mas. Fermentasi. Full fermentasi di sini karena kita kemitraan dengan Ferris Farm. Saya sendiri ya orangnya bermitra dengan kita samakan pakannya agar untuk mendeteksi beberapa case itu kita tahu pakannya seperti ini, kondisinya seperti ini, seperti itu. Jadi kalau pakannya semakin ditambah-tambahi atau tanpa sepengetahuan kita akan sangat kesulitan ketika mendeteksi ketika ada masalah, terutama di dalam kesehatan mereka. Kenapa Mas kok nggak dikasih pakan hijauan aja Mas? Ngarit gitu Mas, kok pakan kok beli tuh Mas? Soalnya kan satu lebih simpel ya, lebih simpel karena mereka tinggal ngambil itu ya, itu contohnya itu pakannya ya itu. Pakannya itu tinggal ngambil terus dikasihkan ke sini. Terus pertanyaan kenapa kok tidak ngarit? Itu berkaitan dengan kebijakan yang punya kandang ini. Karena mungkin waktu mereka sudah disibukkan dengan kegiatan malas-malasan. Itu tadi. Terus selain itu tenaga mereka juga nggak mau dibuang-buang selain dengan kegiatan leha-leha seperti itu Mas. Oh, seperti itu. Jadi cukup dengan pakan ini aja ya Mas ya. Cukup dengan pakan ini saja sudah cukup. Ngarit gitu ya. Ini juga ini belum di cover BPJS Mas ini ternyata. Untuk kesehatan jadi jangan sampai sakit ini di sini. Gemuk sekali teman-teman. Nah Mas, sekarang saya mau tanya ini Mas, ada sedikit pertanyaan ini dari Mas Ilham lagi nih Mas. Banyak juga boleh kalau khusus Mas Ilham. Oh, ini Mas Ilham itu tanya Mas. Apa? Kalau domba satu pejantan dengan 15 ekor betina ya, itu 1 tahun bisa jadi berapa kalau
tidak pernah dijual, Mas? Kalau tidak pernah dijual, ini yang bertanya Mas Ilham ya. Kalau kita rumus yang bagus, satu pejantan dengan 15 ekor betina itu bisa jadi sekitar 40-an nanti kalau tanpa dijual. Itu kalau pakai rumus yang bagus. Kalau pakai rumus standar, bagi mereka yang belum pernah berternak, 15 ekor itu nggak usah nunggu setahun. Kadang 2 bulan sudah jadi 10. Karena yang 5 mati, terus yang 5 lagi ngering-ngeriken, yang 5 lagi dijual. Jadi belum jadi setahun, dari 15 tahun berikutnya 0 malah. Tinggal kandangnya, tinggal fosil loh. Jadi malah habis. Bisa juga. Itu rumus kedua. Rumus kedua. Karena kita tidak boleh memisahkan diri dengan kedua rumus itu. Udah 2 sejoli itu soalnya. Kalau yang rumus pertama tadi, Mas, dari 15 ekor itu jadi 40 ekor. Nah, itu seperti apa, Mas, prosesnya, Mas? Prosesnya ini kan di sini kawin gitu. Kawin selama 1,5 bulan. Terus bunting 5 bulan, berarti kan 6,5 bulan. Ya. Gitu. Setelah itu kan beranak, minimal beranak 1 ekor, entah itu jantan atau betina. Itu. Berarti kan otomatis sudah 30. Lah, setelah itu tadi berapa? 1,5 bulan tambah 5 bulan, kan 6,5 bulan. 6,5 bulan ya. Lah, 6,5 bulan itu tadi tambah 1,5 bulan, jadi berapa? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan mereka sudah bunting lagi, sudah koloni dengan proses ketika anak 1,5 bulan itu sudah bisa kita campurkan lagi dengan pejantan. Setelah itu ditambah proses bunting lagi di tahun berikutnya. Induk yang itu udah beranak kedua, seperti itu. Dan anak yang pertama tadi nunggu 2 bulan sampai 3 bulan lagi atau 1 tahun lebih 1/4 tahun dikonversi ke jam dah ini. Jangan, nggak tahun usah saja. Ya. Nanti pakai kalkulator. Ya. Itu anaknya udah bisa kawin lagi, tapi dengan pejantan yang berbeda, seperti itu. Begitu. Duh, jadi tadi itu dengan asumsi beranak 1 ekor saja itu. 1 ekor saja. Berarti kalau beranak 2 ekor lebih lagi nanti. Lebih lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi dari 15 ekor itu selama 1 tahun mampu menghasilkan 40 ekor, teman-teman. Tapi bisa juga jadi 0 kalau salah. Lah itu kesalahannya biasanya seperti apa, Mas? Kesalahannya biasanya bagi mereka yang salah satu pemilihan bibit yang dimasukkan ke kandang. Jadi mereka terburu-buru, banyak yang mengejar harga murah tanpa memperhatikan kualitas yang hebat. Itu maka di kandang akan terjadi masalah-masalah. Contoh tiba-tiba domba kembung, domba muntro, domba lain-lain. Sedangkan para peternaknya belum dibekali cara penanganannya seperti itu, Mas. Jadi kita wis muluk-muluk badi tanpa dibarengi dengan modal ilmu yang mumpuni di sini, atau minimal kalau nggak punya ilmu punya teman yang sudah pernah praktek. Jadi kita punya tempat untuk bertanya, bos, suhu, master, sifu, seperti itu. Apalagi kalau bertanya di channel Domba Bagus ini ya, Mas ya. Channel Domba Bagus ini perlu ini dipertanyakan. Banyak yang dipertanyakannya. Contohnya Mas Ilham itu selalu tanya di channel ini, Mas. Setiap menit 2 kali itu. Ternaknya itu seperti apa, ternak seperti apa, nanti kita bantu Mas Ilham menyelesaikan masalah-masalah itu dengan masalah lagi ya, Mas ya. Ya, kita bantu penyelesaian masalahnya dengan masalah, Mas. Wah, nanti dari masalah itu muncul masalah. Jadi itu, Mas, kalau ilmu itu dalam beternak itu seberapa penting, Mas? Ilmu dalam beternak itu sebenarnya sangat penting, Mas. Sangat penting. Jadi bagaimana orang menangani A, B, C, D, E, F sampai Z itu tadi, kan mesti ada masalah-masalah toh. Lah, ilmu itu kalau nggak dipraktekkan kita juga nggak bisa, karena itu kan mandek di sini toh, belum diaplikasikan. Padahal ketika orang ternak ini ada dorongan yang di sini untuk mengaplikasikan, itu ada di dorongan. Ini nanti pakai ini ya. Jadi ini bedanya ilmu sama pengetahuan. Lah pengetahuan itu ketika sudah dipraktekkan, lah ilmu itu mancap di sini seperti itu. Kalau pengetahuan dia adalah mempraktekkan ilmunya tadi, jadi pengetahuan. Iya, jadi paling penting pengetahuan. Setelah dapat ilmu harus dipraktekkan ya, Mas. Bukan hanya untuk
adu debat gitu ya Mas ya? Enggak, hanya ilmu saja, tidak beternak tapi ngajak debat terus setiap hari. Nah kayak gini nih teman-teman, ini loh dombanya. Kalau makannya itu sudah bagus tuh, dia jam segini tuh sudah enak-enakan tidur kayak gini ya Mas ya? Sudah tidur. Jadi jam makan pagi kita jam 7 sampai 8. Terus siang mereka tidur. Terus sore kasih makan lagi. Yes, mirip yang ini, punya ini pokoknya. Kok dombanya nggak cerewet ini Mas? Kok diem sekali Mas? Ini Salim Altiko Mas ini. Bahaya, kenapa? Jadi tadi saya nggak dengar, belum dengar satu aja suara domba ini. Jadi gini Mas, kalau kita kan udah, ini kan pakan dari kita udah riset pakan ini selama 700 tahun. Bagaimana menangani domba ini agar satu perutnya kenyang, perutnya berisi, tapi nutrisi juga tercukupi, nutrisi juga tercukupi. Akhirnya mereka kan ini tenang, tidak merasa butuh apalagi selain tidur seperti itu. Atau mungkin mereka tidur ini juga tersetrum dari yang punya, yang suka males-malesan tadi, suka sibuk males-malesan dan males untuk berleha-leha itu tadi. Oh, jelas. Jadi kalau domba itu cerewet kayak gitu tuh kurang makan atau kurang apa Mas penyebabnya Mas? Sebenarnya satu, itu ada yang bawaan lahir juga ada. Oh, bawaan dari lahir ada. Watak. Kalau orang tuh watak. Biasanya kalau domba cerewet itu biasanya watak. Terus tapi kita kan tidak boleh, itu tidak ilmiah kan loh Mas. Jadi ketika ini cerewet, kita kumpulkan dengan banyak pendiam, mereka akan diam sendiri. Mereka akan diam sendiri. Terus yang kedua kita siasati dengan pemberian pakan yang mencukupi nutrisi ini tadi kan loh. Kita udah adjustment domba ini cerewet karena watak, tapi kita belum berusaha memberi pakan yang terpenuhi nutrisinya seperti ini ya. Sebenarnya yang cerewet sebenarnya kita sendiri itu loh. Gitu. Iya. Berarti memberi statement tanpa ilmu. Jadi ini saya dari tadi hampir 3 jam di sini. Hampir 3 jam. Nggak ada satupun domba yang teriak. Saya 3,5 tahun di sini tadi. Sudah 3,5 tahun. Selama 2 jam saya sudah 3,5 tahun di sini saya. Kayak gini teman-teman. Nah ini kok atapnya bagus sekali nih Mas. Pakai apa ini Mas? Atapnya kita berlapiskan berlian. Ini bagus sekali kan. Sangat mewah ini teman-teman. Enggak Mas, ini barang bekas ini Mas. Barang-barang bekas ya. Barang bekas proyek kita rekondisi ulang seperti ini, kita beli bekas saja semua di sini. Pokoknya intinya satu, wes toh iso ngadeg, terus bagaimana biar terlihat bagus yuk kita cat, biar awet gimana yuk kita rawat. Seperti itu Mas. Ini bekas dari kerajaan apa ini Mas? Ini kerajaan dinasti Utsman ini. Ini bekas kandangnya bekas dari kerajaan teman-teman. Kerajaan dinasti. Makanya sekarang sangat bagus ini teman-teman. Kayunya saja ini dipelitur kayaknya teman-teman ini. Mulus sekali ini teman-teman. Wah. Ini terlihat bagus karena peliturnya ini. Lah ya. Kayunya bekasnya loh bengkong-bengkong ini. Lah ya ini kayunya padahal bekas juga ya Mas. Bekas juga. Kok kayu sekrup ini loh bekas ini. Sekrupnya bekas ini. Ini ya sekrupnya bekas teman-teman. Bekas banget ini. Sekrupnya juga bekas teman-teman. Nah, yang baru ini loh nipol, paralon. Kalau ini penemuan baru kalau ini ya Mas ya. Makanya dia belum ada secondnya. Belum ada secondnya. Terus atas itu paranet lah. Wah itu iklan Cleo. Cleo nanti kamu harap mengiklan di Domba Bagus ini ya Cleo. Kalau kamu nggak ngiklan, saya ganti Aqua. Kalau nggak ngiklan, saya ganti Sprite itu. Ganti Sprite. Kalian dari 3 itu mana yang mau ngiklan di Domba Bagus? Segera menghubungi admin. Nanti masalah fee dan lain-lain itu gampang itu, nanti bisa nego-nego nanti. Yang ini yang pasti banyak itu Cleo ini. Cleo-nya sangat banyak kok. Nanti Cleo harap menghubungi Domba Bagus ya Cleo. Nah, Mas ini lampunya ini kok banyak sekali Mas. Kenapa ini Mas? Kita pakai lampu 3 watt Mas. Ya. Walaupun terlihat banyak ini tidak menghabiskan listrik. Kita pakai lampu 3 watt. Terus kita bisa setel bagian yang kosong itu bisa tidak menyala. Kalau bagian yang masih sedikit isinya seperti ini bisa menyala 1 lampu seperti itu. Kita pokoknya intinya harus hemat, mat, tapi nggak boleh pelit seperti itu. Tetap macam jalan. Di kafe aja Mas ini lampunya. Macam kafe ini namanya Cafe Du. Cafe Du. Bagus sekali teman-teman kandangnya ini teman-teman. Nah
Mungkin sekian dulu Mas, karena ini videonya durasinya sudah panjang sekali. Iya. Oh iya Mas, nanti Apa? kalau ada yang tanya-tanya mungkin juga bisa dibagikan tip di channelnya Masnya. Masnya punya channel YouTube Saya apa juga enggak? punya saya juga punya channel YouTube ini. Channel saya itu tadi namanya kalau nggak salah Ferris Farm, sama dengan peternakannya. Oh, nanti ini jadi masih lemes tuh, tanya-tanya terus ada 1000 pertanyaan. 1000 pertanyaan. 1000 pertanyaan. Nanti dibuatkan video di sini selama 1 hari bisa? Bisa los Oh, ini. selama Kalau nggak bisa 1 di sini hari, di kandang mitra yang lainnya. kita Ada akan 500 juta mitra. bikin 1000 video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa semuanya, teman-teman. Wadidaw. Nah, mungkin sekian dulu video dari Domba Bagus ini karena durasinya sudah 25 menit ini. Nah, bagi kalian yang punya masalah seputar ternak bisa ditanyakan di admin Domba Bagus. Nah, kalau bagi kalian yang masih bermasalah lagi, tanyakan lagi, besok akan kita jawab. Nah, jangan lupa itu motor saya ya. Sampai tahun berapa itu berganti mobil, nanti akan kita review di video-video selanjutnya. Nah, jadi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.